Perkenalkan, saya Ivan Andika Surya dengan NIM 67 2019 171. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 kelas asisten dosen teknologi jaringan I. Pada video kali ini saya bagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama instalasi Ubuntu Server 20.04 LTS, lalu yang kedua yaitu konfigurasi IP statis dan dinamis, lalu yang ketiga instalasi Apache, keempat DNS, lalu yang kelima yaitu FTP, yang keenam saya tambahkan MySQL, lalu dilanjutkan dengan PHP, lalu yang ketujuh yaitu instalasi PHP MyAdmin. Jadi 7 bagian tersebut saya jadikan satu video saja, langsung aja simak videonya. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama yaitu tutorial instalasi Ubuntu Server di VMware. Di sini saya menggunakan VMware versi 15. Lalu untuk Ubuntu Server saya menggunakan versi 20.04. Untuk versi lain kalian bisa cari di ubuntu.com. Di sini ada versi 2010, ada 20.04 LTS, ada 18.04 LTS. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan saja. Untuk konfigurasinya nanti hampir sama. Oke, kita langsung mulai saja. Di sini kita create a new virtual machine. Pada bagian ini biarkan tipikal. Lalu kalian bisa cari file kalian. Di sini saya menggunakan yang versi 20.04. Lalu kita next. Di sini bisa kalian isikan nama kalian. Lalu username bisa kalian pilih juga. Di sini password saya isi satu saja supaya memudahkan. Lalu virtual machine name saya beri nama server. Lalu kalian bisa pilih lokasi instalasi. Di sini saya sudah menyiapkan folder. Lalu kita next. Untuk bagian ini akan dihadapkan dua pilihan, yaitu menjadi single file atau multiple file. Kalian bisa baca penjelasannya di bawah sini. Saya pilih yang single file, lalu next. Di sini kalian bisa custom hardware kalian, sesuaikan dengan spesifikasi PC kalian juga. Lalu kalau sudah, bisa kalian klik finish. Selanjutnya VMware akan booting ke Ubuntu Server. Bisa kalian tunggu beberapa saat sampai muncul permintaan untuk memilih bahasa. Oke, di sini kita sudah bisa memilih bahasa. Saya pilih English saja. Lalu untuk ini bisa kalian continue without update saja. Keyboard layout biarkan default. Lalu IP biarkan default juga. Ini proxy juga default, bisa kalian next saja. Nah, untuk storage configuration ini bisa kalian next langsung karena kita menggunakan VMware. Ini juga next, lalu continue. Di sini kalian bisa isikan nama kalian. Lalu servernya akan kalian beri nama apa, terserah kalian juga, bisa kalian isi. Lalu password saya isi dengan satu saja supaya memudahkan seperti yang awal tadi. Untuk install OpenSSH tidak perlu, kita langsung done saja. Untuk fitur lainnya juga kita skip. Baik, ini instalasi sudah dimulai, bisa kalian tunggu sekitar 20-30 menit. Nanti ada proses download update juga di sini. Kalian tunggu saja sampai selesai. Di sini instalasi kernel memang cukup lama, bisa kalian lihat detailnya di view full log. Di sini dia lagi mendownload, jadi kita tunggu saja sampai selesai. Oke, di sini kalian mendapat pilihan untuk cancel update and reboot, tapi sebaiknya jangan dilakukan karena bisa berpengaruh kepada file sistem kalian. Jadi biarkan saja sistem update, nanti kalau sudah selesai tulisannya akan berganti menjadi reboot saja. Oke, di sini sudah selesai semua.
bisa kalian reboot. Oke, kita tunggu sampai proses ini selesai. Biasanya akan muncul username lalu login .2, berarti kita harus memasukkan username. Oke, seperti ini kita masukkan Ivanan3 dengan password 1. Oke, kita sudah berhasil menginstal Ubuntu Server di VMware 15. Di sini kita sudah bisa memakainya untuk konfigurasi web server dan lain-lain sampai ke phpMyAdmin. Oke, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu konfigurasi IP statis dari Ubuntu Server. Langsung aja kita buka servernya lagi. Di sini kita clear dulu. Yang pertama dilakukan yaitu meminta akses root. Sudo su, isikan passwordnya. Oke, di sini kita sudah kondisi root. Sekarang kita cek IP dulu. Di sini terdapat dua network interface, yaitu LO untuk loopback, lalu yang kedua yaitu ENS33. Di sini masih menggunakan IP dari host, yaitu Windows. Jadi kita bakal ganti IP itu menjadi IP statis. Kalian bisa catat atau ingat-ingat saja ENS33 karena nantinya akan digunakan di konfigurasi. Lalu yang pertama yaitu kita masuk ke direktori netplan di etc netplan. Oke, di sini udah ada satu file konfigurasi. Kita tidak akan mengubah yang asli, kita tambahkan file satu lagi. Langsung aja vim 01. Karena yang tadi sudah 00, kita buat lagi yang 01 supaya tidak bertabrakan. Kita beri nama statis, lalu formatnya tetap YAML. Di sini kita isi dengan konfigurasi IP statis. Pada baris pertama kita isi dengan network .2, lalu di bawahnya kita isi dengan version. Kalian ikuti saja dan perhatikan baik-baik supaya tidak ada kesalahan apapun. Lalu selanjutnya kita isi dengan renderer. Terdapat dua renderer yaitu Network D dan Network Manager. Di sini kita pakai yang Network D saja. Lalu selanjutnya kita setting Ethernet. Network interface yang tadi digunakan yaitu ENS33. Di sini kita tulis dulu Ethernet. Lalu kita tulis nama dari network interface tadi yaitu ENS33. Di sini kita matikan DHCP-nya. Bisa menggunakan no saja atau bisa menggunakan false. Lebih singkat menggunakan no saja. Setelah kita matikan DHCP-nya, kita tulis address IP statis kita. Karena di sini saya gunakan untuk mengerjakan tugas, yaitu exec ini diganti dengan 2 digit name terakhir saya yaitu 71. Lalu di belakang sini jangan lupa diberikan panjang prefixnya 24. Yang selanjutnya yaitu setting gateway. Di sini bisa kalian isi dengan 3 oktet depan seperti IP kalian. Lalu untuk yang belakang sendiri bisa kalian isi berapapun, terserah kalian. Lalu yang selanjutnya kita setting untuk name server. Di sini kita tulis address lagi. Diisi dengan IP kita. Oke, kira-kira seperti ini konfigurasinya. Jika kalian kurang jelas, nanti akan saya berikan PDF yang isinya lengkap dari awal sampai akhir, bisa kalian download dan kalian pelajari. Oke, di sini kita escape, lalu titik 2 wiki, enter. Di clear dulu. Oke, di sini udah ada dua file yaitu 01 dan 00 yang asli. Kita akan aktifkan yang 01, caranya netplan apply. Oke, di sini tidak ada kesalahan, bisa kita cek IP lagi.
Oke, di sini IP sudah berubah menjadi IP statis. Sampai di sini konfigurasi IP statis sudah selesai. Kita lanjut untuk konfigurasi DHCP server. Ya, sekarang adalah lanjutan dari konfigurasi IP, masih pada konfigurasi IP, yaitu sekarang DHCP. Karena kita tadi sudah menggunakan IP statis, tentunya VMware kita sudah tidak dapat mengakses internet. Bisa kita cek dengan ping Google. Di sini tidak akan mendapat respon dari Google karena kita sudah terputus dari internet. Maka dari itu kita kembalikan lagi netplan tadi ke yang konfigurasi 00. Caranya yaitu kita tidak perlu menghapus konfigurasi yang 01, kita cukup ganti saja namanya menjadi tanpa YAML. Caranya yaitu mv 01 statis YAML diganti nama menjadi config. Terserah kalian mau diganti nama menjadi apa, yang penting berubah namanya. Oke, di sini kita cek lagi. Sudah berubah namanya. Saya clear dulu netplan apply lagi. Kita cek IP. Di sini IP sudah kembali ke awal lagi. Kita bisa akses internet. Lalu kita harus menginstal paket dari DHCP server, yaitu dengan cara apt install isc DHCP server. Tunggu sebentar. Oke, di sini kalian pilih Y. Tunggu proses sampai 100%, lalu kita konfigurasi. Kita mulai konfigurasi, dibersihkan dulu, masuk ke cd etc dhcp. Oke, di sini kalian bakal nemu dhcpd.conf. File itu adalah yang kita konfigurasi. Caranya yaitu vim dhcpd.conf. Oke, di sini kita munculkan dulu nomor barisnya supaya mudah. .2 set number. Oke, pada baris ke-10 akan saya ganti menjadi Ivan.name saya 672019.171. Lalu pada baris ke-11 saya isi dengan IP statis saya. Seperti ini, lalu lanjut ke baris ke-24. Di sini kita uncomment. Cukup seperti ini saja, lanjut ke baris 53 dan seterusnya sampai ke 62. Kita uncomment semua. Seperti ini, lalu subnet 3 oktet pertama kalian isi dengan IP. Untuk oktet terakhir kalian biarkan 0 saja. Untuk netmask kalian ganti menjadi 0 karena prefix line kita 24. Lalu range kita ganti IP kita dulu 192.168.71. Nah, kita mau mulai DHCP itu dari range berapa? Di sini saya mulai dari 11. Ini terserah kalian mulai dari berapa. Lalu untuk akhirannya bisa kalian ubah juga sesuai keinginan kalian. Di sini saya isi 50. Lalu untuk option domain name server diisi dengan IP. Lalu untuk option domain name ini diisi seperti yang sebelumnya, yaitu ivan.672019.171. Untuk option subnet mask ganti seperti yang atas 0. Untuk router 3 outlet pertama ini kita ganti saja 168.71. Untuk router belakang sendiri 1, biasanya 1. Lalu untuk broadcast address ini kita isi dengan 255 saja.
Oke, seperti ini konfigurasinya. Bisa kalian catat dulu atau kalian tulis langsung. Selanjutnya kita escape, lalu tik 2 wiki untuk menyimpan. Clear dulu. DHCP server ini tidak akan bekerja kalau netplan kita masih IP dinamis. Sekarang ini kondisinya IP masih dinamis, kita ganti dulu ke IP statis. Masuk ke directory netplan. Oke, kita ganti config menjadi 01 statis.yml. Lalu netplan apply. Bisa kita cek IP. Di sini IP sudah menjadi IP statis. Lalu di clear dulu. Setelah IP menjadi statis, kita lanjutkan dengan restart DHCP server dengan cara sistem ctl restart isc dhcp server. Oke, kita cek dulu apakah sudah berjalan dengan baik. Status. Oke, DHCP server sudah berjalan dengan lancar tanpa ada kesalahan dalam sintak. Kalian pencet wiki, lalu kalian buka control panel, kalian buka network and internet, network and sharing center, lalu change adapter setting. Di sini kalian menemukan network adapter VMnet 1 yang host only tadi, bisa kalian disable lalu kalian enable lagi. Setelah itu kalian cek detailnya. Oke, di sini sudah terhubung dengan IP 11 sesuai dengan range yang kita berikan tadi, lalu dengan subnet mask juga yang sesuai. Oke, berarti PC host sudah terhubung dengan virtual machine. Kita bisa cek dengan CMD. Kita bisa ping 192.168.710. Oke, di sini mendapat jawaban. Kita ping balik dari server. Untuk yang tadi di PC Windows, IP-nya yaitu 11, kita masukkan 11. Oke, di sini juga terhubung, berarti DHCP server sudah berhasil terinstall dan terkonfigurasi dengan baik. Oke, yang selanjutnya yaitu instalasi Apache 2. Baik, yang selanjutnya yaitu tutorial instalasi web server Apache. Di sini saya akan mulai langsung saja. Oke, yang pertama pastikan masih masuk ke access root sudo su. Yang selanjutnya kita kembalikan settingan VMware kembali menjadi NAT agar kita bisa mengakses internet lagi. Lalu jangan lupa setting netplan lagi. Kita ganti nama lagi menjadi config. Seperti ini, lalu klik enter. Kita cek lagi. Oke, sudah berhasil. Jangan lupa di apply netplan. Lalu cek IP. Oke, di sini IP sudah berubah menjadi dinamis, berarti kita sudah bisa akses internet. Sekarang kita install package dari Apache Web Server. Oke, caranya yaitu apt install Apache 2. Lalu di sini pilih Y. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Baik, di sini instalasi sudah selesai. Yang selanjutnya yaitu kita cek dulu statusnya apakah sudah running atau belum. Sistem ctl status Apache 2. Oke, Apache 2 sudah berhasil aktif dan running. Sekarang kita cek menggunakan browser dari komputer host, tapi sebelumnya kita ganti lagi netplan menjadi IP statis. Wiki. Lalu di clear dulu. Kita ganti config.
menjadi 01 statis YAML, lalu jangan lupa di netplan apply untuk mengaktifkan. Kita cek dulu IP-nya. Oke, di sini sudah menjadi IP statis. Kita buka setting VMware lagi. Di sini NAT diganti menjadi host only. Oke. Lalu kita buka control panel lagi. Network and Internet, Network Sharing Center, Change Adapter Setting. Lalu ini di disable. Lalu enable lagi. Kita cek dulu detailnya. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita bisa buka browser, lalu kita tulis IP 192.168.710. Oke. Di sini Apache 2 berhasil diinstal. Instalasi Apache 2 memang seperti itu saja, cukup simpel. Lalu yang selanjutnya kita kembali ke VMware untuk men-setting isi dari HTML web server tadi. Kita clear dulu. Lalu di sini kita akan menambahkan satu file HTML. Kita menuju ke directory cd var www.html. Di sini kalian akan menemukan file index.html. Kita tambahkan satu lagi saja, vim nama nim.html. Oke, di sini menyesuaikan dengan tugas, yaitu mengisi dengan nama nim. Oke, seperti ini. Lalu saya klik escape, lalu titik 2 wiki. Kita cek lagi di HTML dengan nama nim.html. Oke, di sini sudah muncul nama nim Ivan Andika Surya dengan nim 67/2019/171. Jadi instalasi Apache Web Server telah selesai. Kita lanjut ke instalasi DNS. Oke, yang selanjutnya yaitu instalasi DNS server. Kita buka VMware lagi. Lalu minta akses root lagi. Kalau kalian masih kondisi root, tidak usah. Sudo su 1. Oke. Lalu kita setting VMware lagi menjadi NAT supaya kita bisa connect ke internet lagi. Lalu jangan lupa kita setting netplan. Kita ganti menjadi config lagi mv01 statis. Seperti ini. Lalu jangan lupa kalian apply. Cek IP dulu. Oke, sudah terhubung. Kita install package dari DNS server yaitu bin9. apt install bin9. Klik Y, enter. Oke, sudah selesai instalasi bin9. Oke, di sini kalian bisa masuk ke directory bin. Caranya yaitu cd etc bin tanpa 9, bin saja lalu enter. Di sini kalian menemukan beberapa file. Yang pertama dikonfigurasi yaitu named conf option. Kita gunakan vim. Oke, di sini pada forwarder kalian uncomment sampai ke kurung tutupnya. Lalu diganti dengan IP kalian, IP statis 168. Oke, seperti ini. Cukup seperti ini saja, yang lain tidak perlu diubah-ubah. Escape, lalu titik 2 wiki untuk menyimpan, enter. Clear dulu, lalu cek lagi isi foldernya. Kalian bisa konfigurasi yang kedua yaitu named conf default zones dengan menggunakan vim lagi.
Oke, di sini saya set number dulu supaya mudah. Oke, pada baris ke-10 localhost bisa kalian ganti dengan domain kalian. Di sini saya gunakan untuk tugas, saya isi techjari.com. Lalu db lokal kalian ganti menjadi db nama file kalian, techjari.fbd untuk forward. Lalu di sini kalian tulis IP kalian namun dari belakang, yaitu 71.168.192 seperti ini saja. Lalu untuk filenya kalian ganti namanya menjadi techjari.rvs untuk reverse. Oke, hanya perlu diganti itu saja di baris 10, lalu 12, 15, dan 17. Yang lain kalian biarkan saja. Escape, lalu titik 2 wg untuk menyimpan lagi. Lalu kita clear dulu. Selanjutnya kita copy file konfigurasinya dari file aslinya, yaitu db lokal dan db127. Yang pertama untuk file forward, kita copy dari db lokal, kita berikan nama sesuai dengan yang dikonfigurasi di dalam tadi, yaitu db techjari.fbd untuk forward. Lalu kita juga gunakan untuk yang reverse 127, kita ganti menjadi rvs sesuai dengan konfigurasi tadi. Lalu enter. Di sini bisa kalian cek lagi isi filenya sudah bertambah 2. Yang kita konfigurasi selanjutnya yaitu db techjari fbd dan rvs. Kita clear dulu. Oke, langsung saja vim db techjari.fbd. Oke, di sini kalian bisa ganti localhost menjadi domain kalian, techjari.com. Selanjutnya di sini juga kalian ganti. Lalu baris selanjutnya kalian isi dengan IP statis. Untuk baris yang terakhir kita hapus saja karena tidak diperlukan. Oke, cukup seperti ini saja, kalian save, titik 2 wg. Selanjutnya kita konfigurasi file yang rvs untuk reverse. Vim db techjari.rvs. Oke, di sini kita ganti lagi localhost menjadi domain techjari.com. Di sini juga techjari.com. Kalian ubah juga yang ada di bawah. Lalu untuk bagian ini kalian isi dengan IP terakhir kalian. Di sini kan saya menggunakan 192.168.71, lalu yang terakhir yaitu 0. Maka saya isi 0. Oke, cukup seperti ini. Escape, lalu titik 2 wg. Clear. Selanjutnya kalian bisa mengecek dulu apakah konfigurasi kalian sudah benar dengan cara named lalu cek zone db techjari.fbd forwardnya, lalu db.techjari.rvs. Oke, di sini sudah muncul oke, berarti konfigurasi sudah selesai, sudah benar. Kita ganti lagi menjadi IP statis, lalu kita coba di browser. Masuk ke directory netplan lagi, tc netplan, ganti config menjadi statis, mv config 01 statis.yml. Oke, di apply netplan apply,
cek IP dulu. Oke, sudah berubah. Lalu buka setting VMware, ganti ke host only. Lalu yang selanjutnya kalian bisa restart dulu dari DNS servernya. Sistem CTL restart pin 9. Oke, setelah itu kalian cek apakah sudah berjalan dengan baik. Status pin 9, enter. Oke, di sini sudah berjalan dengan baik. Kita buka lagi control panel. Di sini disable dulu, lalu enable untuk refresh. Dicek lagi apakah sudah terhubung. Oke, sudah terhubung. Kita buka browser, new tab, lalu isi tag jari.com. Oke, di sini sudah berhasil. Di sini sudah bisa kalian akses dengan domain kalian. Lalu kita bisa juga pindah ke pack lain, misal nama nim.html. Oke, di sini sudah bisa terhubung juga. Instalasi DNS server sudah berhasil. Yang selanjutnya yaitu instalasi FTP. Oke, sampai sini kita sudah mengkonfigurasi IP, sudah menginstal Apache 2, lalu kita juga udah membuat DNS-nya. Lalu yang sekarang harus dilakukan yaitu mengkonfigurasi FTP supaya kita bisa melakukan transfer file dengan nyaman, bisa dengan aplikasi atau dari Windows Explorer. Oke, kita mulai aja. Kembali ke Ubuntu server, minta akses root. Oke, yang pertama kita kembalikan setting ke NAT. Setiap kita mau install sesuatu kita harus connect ke internet. Maka dari itu netplan juga kita ganti. cd etc netplan. Oke, kita ganti mv01 statis.yml menjadi config. Setelah itu bisa kalian apply netplan apply. Oke, dicek IP dulu. IP sudah berganti ke awal, bisa akses internet. Sekarang kita clear. Oke, yang dilakukan selanjutnya yaitu install package dari FTP. Di sini saya menggunakan vsftpd. Langsung aja apt install vsftpd seperti ini. Lalu Y, enter. Kita tunggu. Oke, setelah itu kita butuh install kernel nfs kernel server. Ini kita juga Y, kita tunggu lagi. Setelah install kernelnya kita bisa masuk ke etc cd titik-titik saja. Lalu konfigurasi ini bersifat opsional, bisa kalian konfigurasi bisa tidak. Kita edit file vim vsftpd.conf. Nah, di sini kalian akan menemukan beberapa settingan. Ini ada anonymous enable, bisa kalian ubah, disesuaikan saja. Tapi kalau saya biarkan default saja, langsung escape. .2 wiki, enter, clear dulu. Kalau sudah kalian konfigurasi, sekarang kalian harus restart service-nya. Sistem CTL restart vsftpd. Lalu dicek dulu statusnya apakah sudah berjalan. Oke, karena sudah berjalan kita bisa ganti IP menjadi statis lagi. Menuju ke cd netplan. Kita ganti config menjadi statis lagi. Lalu kita apply netplan apply IPA. Oke, lalu VMware kalian juga disetting ke host only lagi. Seperti ini, lalu oke.
Oke, di sini IP sudah statis dan VMware sudah kondisi host only. Kalian bisa buka browser. Lalu untuk FTP bisa kalian tulis ftp:// lalu IP kalian, atau bisa menggunakan domain yang tadi sudah di setting, techjerry.com seperti ini. Namun untuk saat ini Chrome sudah tidak mendukung FTP, jadi saya menggunakan file explorer. Sama saja, kita tulis ftp://techjerry.com seperti ini. Nanti akan diminta untuk memasukkan username dan password. Kita tunggu saja. Nah, seperti ini. Kita isi Ivan Andika, lalu passwordnya 1, login. Nah, di sini techjerry sudah bisa dibuka FTP-nya. Lalu kalian bisa tes juga, kembali ke VMware. Lalu kalian masuk ke directory home. Di sini akan ada username kalian, bisa kalian masuk juga ke situ, Ivan Andika. Nah, di sini bisa kalian tambahkan file terserah, ivanandika.txt. Oke, di sini sudah berhasil. Kita cek ivanandika.txt, kita cek juga yang di FTP. Bisa kalian refresh. Oke, di sini ivanandika.txt udah muncul, berarti FTP sudah terkonek. Atau kalian juga bisa mengecek FTP ini dengan software. Di sini saya menggunakan WinSCP. Di sini bisa kalian isi dengan domain kalian, techjerry.com. Lalu portnya biarkan 21, username bisa kalian isi Ivan Andika. Lalu passwordnya 1. Kalian bisa login. Oke, di sini juga sudah terhubung, berarti FTP sudah berhasil juga. Kalian bisa pindahkan dari lokal ke server gitu, atau sebaliknya menggunakan software WinSCP atau software lain. Oke, kita tutup saja. Jadi itu konfigurasi dari FTP, bisa kalian buka dari file Explorer Windows, atau kalian bisa buka lewat software WinSCP. Namun untuk browser memang sekarang sudah tidak support. Oke, saya beri informasi lebih. Di sini Google Chrome 82 sudah tidak support FTP lagi. Ini sudah banyak yang membahas, jadi emang dari software Chrome-nya tidak support lagi dengan FTP browser. Oke, cukup mungkin itu informasinya. Kita lanjut instalasi MySQL. Oke. Baik, yang selanjutnya saya tambahkan MySQL dalam urutan, sebab MySQL ini nantinya digunakan untuk setting user pada phpMyAdmin. Namun untuk kegunaannya akan saya jelaskan nanti pada bagian phpMyAdmin. Oke, kita masuk ke Ubuntu server. Di sini kita masuk root lagi, sudo su. Oke, lalu kita setting VMware menjadi NAT. Oke, lalu kita masuk ke netplan. Selanjutnya kita ganti konfigurasinya mv01 statis YAML menjadi config. Setelah itu kita bisa apply, clear dulu netplan, apply. Oke, di sini kita cek IP. Sudah mendapat IP dinamis. Selanjutnya kita install package dari MySQL dengan cara apt install MySQL server. Tunggu sebentar, lalu Y. Oke, sampai di sini kalian tidak perlu membuat akun dulu. Bisa kalian skip ke instalasi PHP dulu, baru phpMyAdmin, nanti baru kita create user supaya tidak terjadi error. Oke, kita langsung lanjut aja ke PHP. Oke, sampai di sini kalian perlu apt update dulu. Tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kalian bisa install paket dari PHP. apt install
PHP, PHP MySQL, lalu untuk Apache, libapache 2, strip mode, strip PHP, lalu enter. Di sini kalian klik Y. Kita tunggu lagi. Oke, setelah selesai bisa kalian clear dulu. Kalian bisa masuk ke directory mode enabled dari Apache. Seperti ini, enter. Lalu kalian akan mendapatkan beberapa file di sini. Di sini yang dikonfigurasi yaitu dir.conf. Langsung saja menggunakan vim dir.conf. Di sini bakal ada urutan, kalian ganti aja yang PHP dijadikan di depan. HTML-nya bisa kalian pindah di belakang seperti ini, lalu HTML-nya di belakang sini bisa. Oke, lalu klik escape, titik 2 wiki, enter. Oke. Lalu untuk mengetes apakah PHP sudah diinstal dengan baik atau belum, kita bisa masuk ke directory var www.html. Di sini bisa kalian tambahkan satu file lagi, touch test php.php. Seperti ini, lalu kalian vim test php.php. Oke, seperti ini saja. Di sini kalian isi dengan sintaks PHP. Seperti ini, PHP info, jangan lupa semikolon, lalu kita tutup dengan seperti ini. Oke, langsung kalian save, titik 2 wiki, clear dulu. Setelah itu bisa kalian coba menuju ke Windows, tapi sebelumnya VMware disetting terlebih dahulu menjadi host only. Seperti biasa menjadi host only, lalu kalian masuk ke netplan. Kalian aktifkan lagi konfigurasinya, mvconfig 01 statis.yml. Lalu kalian netplan apply. Oke, di sini apakah IP sudah berubah? IP sudah berubah, lalu kalian bisa buka ke control panel lagi. Di network connection ini kalian disable lagi, enable. Lalu kalian cek apakah sudah terhubung. Oke, sudah terhubung. Kita buka browser, lalu kalian isikan di sini nama file yang tadi, test php.php. Oke, tunggu sebentar. Ya, di sini PHP version 743 sudah terdeteksi, berarti PHP sudah terinstall dengan baik, sudah terkonfigurasi dengan Apache. Di sini ada HTTP host juga techjari.com, IP-nya juga sudah betul. Oke, berarti PHP sudah terinstall dengan baik. Kita lanjut ke instalasi PHP MyAdmin. Oke, PHP sudah terinstall dengan baik. Kita lanjut instalasi PHP MyAdmin serta konfigurasinya. Yang pertama, kalian buka VMware lagi, sudo su seperti biasa. Oke, di sini clear dulu. Oke, yang pertama kalian bisa buka VMware setting, lalu kalian ubah menjadi NAT lagi karena kita akan menginstal package. Lalu di sini netplan kalian ubah juga cd etc netplan. Oke, kalian ganti 01 statis tersebut jadi config YAML menjadi config. Oke, lalu di netplan apply cek IP. Oke, sudah aman. Kita install package dari PHP MyAdmin. Caranya yaitu apt install PHP MyAdmin. Seperti ini, lalu kalian Y. Kita tunggu saja sampai PHP MyAdmin terinstall.
Baik, di sini bisa kalian konfigurasi otomatis menjadi Apache 2. Klik enter. Di sini dia akan mengkonfigurasi otomatis. Kalian tunggu saja. Oke, pada bagian ini kalian pilih no karena kita bakal konfigurasinya nanti di MySQL. Klik no saja. Oke, clear dulu. Nah, di bagian ini kalian harus perhatikan betul-betul karena kalau tidak kalian konfigurasi dengan baik, maka phpMyAdmin tidak dapat dibuka lewat browser. Di sini kita masuk ke cd etc apache 2. Lalu kalian bisa cari apache2.conf. Kalian vim seperti ini lalu enter. Oke, di sini kalian bisa menuju ke baris paling bawah. Oke, di sini kalian buat baris baru. Kalian bisa tambahkan komen seperti ini, tambahan. Oke, ini terserah kalian tapi jangan lupa di komen supaya tidak aktif. Oke, di sini bisa kalian tambahkan include etc phpMyAdmin lalu apache.conf. Oke, seperti ini, perhatikan baik-baik jangan sampai salah karena nanti akan bermasalah kalau kalian buka dari browser jika settingan ini tidak dilakukan. Oke, kita save, clear dulu. Oke, sampai di sini kalian bisa restart dulu service dari Apache 2. Caranya system.ttl restart Apache 2 seperti ini, lalu kalian cek apakah sudah berjalan. Status oke, sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita menuju ke directory netline lagi. Kalian aktifkan konfigurasinya. Seperti ini. Oke, kita clear dulu netplan, apply. Oke, cek IP sudah menjadi statis. Lalu di VMware juga kalian ubah menjadi host only. Setelah itu kalian menuju ke control panel, kalian disable lalu enable, cek lagi apakah sudah terhubung. Oke, di sini sudah terhubung. Kita buka browser lalu menuju ke techjari.com/phpMyAdmin. Seperti ini, enter. Oke, di sini sudah bisa phpMyAdmin, sudah terinstall dengan baik. Tapi di sini kita belum memiliki username dan password. Nah, di sini adalah kegunaan dari MySQL. Kita akan membuat user dari phpMyAdmin. Kita kembali ke VMware, lalu clear dulu. Oke, kalian bisa masuk ke MySQL seperti ini. Kalian bisa langsung create user, lalu petik nama kalian, nama username, petik lagi add, petik lagi, lalu foldernya localhost. Bisa kalian ubah menjadi seperti ini untuk mengakses keseluruhan, tapi saya localhost saja. Lalu petik lagi identified by, ini kalian isikan password. Saya isi dengan 11111111 supaya mudah. Oke, seperti ini. Kalian jangan lupa semikolon lalu enter. Query oke, lalu kalian bisa exit dari MySQL. Lalu kalian bisa coba login di browser. Ivan Andika dengan password 111111. Oke. Lalu kalian go. Di sini kalian sudah bisa login. Tapi kalau kalian belum menginstal MySQL, kalian tidak dapat login dan tidak dapat membuat user. Jadi seperti itu tutorial instalasi mulai dari Ubuntu server sampai ke phpMyAdmin. Baik, karena sudah terinstall semua, sudah terkonfigurasi juga. Di sini saya akan mengetesnya sekali lagi semuanya. Kita tes satu-satu mulai dari IP. Seperti ini,
enter, oke, masuk. Lalu kita cek apakah domain juga bisa, techjari.com. Seperti ini, tunggu dulu. Oke, techjari juga bisa. Kita masuk ke pack lain, techjari.com/namanim.html. Oke, di sini juga bisa. Lalu untuk PHP, techjari.com/phpMyAdmin. Ini saja. Oke, sudah bisa juga. Oke, berarti sudah berhasil semua. Di sini saya coba FTP juga menggunakan WinSCP. Kita masukkan techjari.com, port biarkan 21, username Ivan Andika, passwordnya 1, lalu login. Oke, di sini juga udah ada. Bisa tambah di sini juga untuk ngecek ftp://techjari.com. Oke, lalu setelah ini kita login. Oke, berhasil login. Di sini udah ada filenya juga. Kalian buka ke server lagi boleh. Untuk memastikan, kita masuk ke cd home, lalu kalian masuk ke username kalian, cd Ivan Andika. Di sini kalian tambah file lagi, terserah file apa, misal touch tes terakhir .html seperti ini. Oke, kita cek lagi di FTP, kita refresh. Oke, sudah masuk tes terakhir.html. Di sini juga bisa kita refresh. Oke, juga sudah masuk. Oke, semuanya sudah terinstall dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti juga saya sediakan berupa PDF. Oke, jadi seperti itu instalasi mulai dari Ubuntu Server sampai ke phpMyAdmin. Kalian bisa simak dengan baik tutorialnya. Mohon maaf untuk durasi yang panjang, tapi saya yakin kalau kalian mengikuti dengan baik maka konfigurasinya akan sukses. Nanti saya sertakan juga PDF untuk ringkasan dari awal sampai akhir beserta komen-komen yang diperlukan. Bisa kalian download lewat Google Drive. Jadi itu saja dari saya. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. See you.